pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario final, walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga.
Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui tingkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih timnas Filipina Joseph Verre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah timnas Indonesia,
Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Stephen Shark selaku kapten timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina.
Menata pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir sebelumnya, rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, acap kali negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan dua sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koh, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantahbin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke
Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinech, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.
Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Beast nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Ivan Toney CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan
dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lilywhites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun gol dari Zerjuire membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan
Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di Grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan Grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di Grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir Grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di Grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja.
Thailand dan Indonesia menempati dua posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan nil poin. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Locke CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah
yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya, timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki Grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic.
Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Stephen Shark selaku kapten timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011
setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja.
SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, acap kali negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini Timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya Timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika Timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan 2 sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan Timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala Timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar Timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan Timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan Timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022.
4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinech, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932.
Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Beast nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Ivan Toney CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi
pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lilywhites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun gol dari Zaire Emery membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja.
Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan 19. Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga
laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Thailand dan Indonesia menempati 2 posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja
dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki dua pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Klok CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya, timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki Grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela timnas Indonesia
di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata.
Stephen Shark selaku Kapten Timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga
ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali. Jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja. SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, acap kali negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini Timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya Timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika Timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan 2 sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan Timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda.
Ketiga, gaya permainan ala timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinech, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938.
Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Beast nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Ivan Toney CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru.
Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lily-Whites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun gol dari Zaire Emery membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara
Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan 19. Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja.
Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Thailand dan Indonesia menempati 2 posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di
posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Klok CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu
untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat Timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah Timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih Timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan Timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu Timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, Timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah Timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan Timnas Indonesia
memang tidak akan mudah, sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Steven Shark selaku Kapten Timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stefan di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini, Stefan telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Ferre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim.
Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja. SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja
Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, acap kali negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini, timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan dua sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head.
16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinech, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Bees nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Ivan Toney CS untuk memperoleh
3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter.
Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lily-Whites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun, gol dari Zaire Emery membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan 19. Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario Timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti, karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi Timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika Timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka Timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di Grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan Grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di Grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir Grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di Grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Thailand dan Indonesia menempati 2 posisi teratas klasemen Grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia
mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Locke CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti.
Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki Grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat Timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah Timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian Grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah Timnas Indonesia,
Thailand dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Stephen Shark selaku kapten timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini, Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk ke dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina.
Menata pertandingan yang spesial itu, Syok pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja. SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali.
Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, acap kali negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini, Timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya Timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika Timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan dua sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan Timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala Timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar Timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan Timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan Timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad Timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih.
Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinnock, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbeumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.
Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun, tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Beast nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Ivan Toney CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan
dua orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lily-Whites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun, gol dari Zaire Emery membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan
Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di Grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan Grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di Grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir Grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di Grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja.
Thailand dan Indonesia menempati dua posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Klok CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah
yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya, timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki Grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat Timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah Timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic.
Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Stephen Shark selaku kapten timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level
Junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk ke dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja.
SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, Acap Kali Negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini Timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad Negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya Timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika Timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan 2 sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan Timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala Timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar Timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan Timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan Timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022.
4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinnock, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932.
Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Bees nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Anthony CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi
pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami adalah sajikan landas untuk tersebut, Anda. menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang Kami tersebut perdalam merupakan dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lily-Whites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun, gol dari Zaire Emery membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja.
Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan 19. Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia
Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Thailand dan Indonesia menempati 2 posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja
dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki dua pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Klok CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki Grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela timnas Indonesia
di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata.
Stephen Shark selaku Kapten Timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal.
Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja. SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, Acap Kali Negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini Timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad Negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya Timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika Timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan 2 sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain
ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa, 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinnock, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci.
Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Bees nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Ivan Toney CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini
telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lily-Whites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham
Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun, gol dari Zaire Juire membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan 19. Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjumlah
berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Thailand dan Indonesia menempati 2 posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia.
Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kambodia 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Klok CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan
diri sebagai pemuncak grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah Timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat Timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah Timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih Timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan Timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu Timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, Timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah Timnas Indonesia ke semifinal
menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Stephen Shark selaku Kapten Timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Ferre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sanrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja. SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila.
Baik Thailand, Kamboja, dan timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, Acap Kali Negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad Negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan dua sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koh, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke
Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinnock, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbeumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.
Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Bees nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Anthony CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan
dua orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lilywhites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun, gol dari Zerjuire membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan
COVID-19. Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario Timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario Timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti, karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi Timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika Timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka Timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di Grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan Grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di Grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir Grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di Grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja.
Thailand dan Indonesia menempati dua posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Locke CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram
dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya, timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki Grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic.
Pelatih timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Stephen Shark selaku kapten timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level
Junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk ke dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja.
SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, acap Kali Negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini Timnas Kamboja bisa berpeluang menang kalah kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad Negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya Timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika Timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan 2 sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan Timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala Timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar Timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, Direktur Teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan Timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan Timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022.
4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinech, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932.
Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Bees nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat ke-4 zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Anthony CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi
pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lilywhites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun, gol dari Zerjuire membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris.
Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris, serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan 19. Serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2 Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga
laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Thailand dan Indonesia menempati 2 posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina 3 poin dari 3 laga, dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat.
Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Klok CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailandlah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki Grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk menggantikan posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai
sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat Timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah Timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansamu Yama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih Timnas Filipina, Josep Ferre, menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan Timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu Timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian Grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, Timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Josep Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah Timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Josep Ferre mengaku bahwa melawan Timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain Timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat Timnas Indonesia tidak bisa mendekat
ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Verre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Verre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Stephen Shark selaku Kapten Timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Stephen telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk ke dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Verre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand.
Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja. SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, Timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, acap Kali Negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini Timnas Kamboja bisa berpeluang menang kala kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad Negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya Timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika Timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan 2 sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain
ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koch, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1 karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinech, Lee, Worslap, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci.
Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Bees nanti akan membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat ke-4 zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Anthony CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar
730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi dua nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimiliki